Yo, Wibu Gen Z. Selamat datang di White Room, tempat kita mengupas tuntas berbagai fenomena, tokoh, dan cerita paling epik. Kali ini, kita bakal ngebahas Momo Ayase, dari seri Dandadan. Dengan gaya empiris bercita rasa wibu sejati, mari kita lihat bagaimana Momo Ayase ini bikin dunia jadi tempat penuh keajaiban dan kekacauan. Yuk, langsung gas ke pembahasannya. Sebelum kita bahas Momo Ayase lebih jauh, kalian mesti paham dulu nih setting cerita Dandadan itu kayak gimana. Bayangin dunia Jepang modern pada umumnya, tapi ternyata ada sisi gelap dan aneh yang tersembunyi di sana. Dunia ini dipenuhi fenomena supranatural seperti roh jahat, yokai, hingga invasi alien yang absurd. Ceritanya berlatar di kota kecil dengan suasana beragam. Kadang horor supranatural, kadang lucu banget dengan absurditas alien yang bikin ngakak. Satu hal yang pasti, dunia Dandadan ngajak kita untuk nggak percaya apapun yang biasa-biasa aja. Momo Ayase ini tokoh utama cewek di manga Dandadan. Awalnya dia berteman sama Ken Takakura alias Okarun, cowok yang super ngefans sama hal-hal okultisme. Persahabatan mereka bikin Momo sadar kalau dia punya kekuatan psikis. Sementara Okarun malah kehilangan kintamanya gara-gara dikutuk sama Turbo Granny. Dari situ, Momo setuju buat bantu Okarun nemuin yang hilang, sambil menghadapi berbagai tantangan supernatural di perjalanan mereka. Momo tinggal sama neneknya, Seiko Ayase, sejak kecil. Dia dulunya temenan sama Jiji waktu kecil dan sempat suka juga sama dia. Tapi hidupnya nggak gampang. Neneknya sering nyuruh dia ngelakuin ritual harian di depan umum demi keberuntungan. Sayangnya, ini bikin dia sering dibully sama anak-anak cowok, termasuk Jiji, yang bikin dia kesal setengah mati. Awalnya, Momo nyalahin neneknya, dan ngerasa sebel banget sama profesi neneknya, sebagai medium roh. Tapi lama-lama dia sadar kalau yang dia benci itu sebenarnya bukan ritualnya, tapi kenyataan kalau neneknya yang sering kena ejekan. Akhirnya, Momo belajar buat menghormati neneknya dan kerjaannya, meskipun dia masih ragu sama kebenaran tentang roh dan kemampuan psikis neneknya. Momo Ayase adalah tipe cewek yang langsung mencuri perhatian. Rambut auburn-nya yang tergerai dengan poni menutupi sebagian wajah menciptakan kesan misterius, sementara mata coklat kemerahan yang tajam memancarkan aura percaya diri sekaligus lembut. Soal gaya berpakaian, Momo selalu berhasil bikin seragam sekolah jadi terlihat modis banget. Sweater pink pastel yang oversized, rok navy biru yang rapi, kaos kaki longgar ala Gyaru, ditambah aksesoris seperti choker hitam dan anting hijau kecil, semuanya menggambarkan selera fashion Momo yang on point. Dia bisa memadukan elemen girly dan edgy dengan effortless, bikin dia kelihatan beda banget di antara karakter cewek lainnya. Namun, yang bikin Momo stand out bukan cuma penampilannya, tapi juga kepribadiannya yang fiery, tapi tetap lovable. Dia tegas, berani, dan gak ragu buat ngelawan siapapun yang meremehkan dirinya, atau orang-orang terdekatnya. Seringkali, sarkasmenya keluar begitu aja, terutama pas berhadapan sama Okarun atau Aira, tapi itu bagian dari pesonanya yang bikin dia terasa hidup. Momo juga punya sisi care yang dalam banget. Dia selalu jadi yang pertama nolongin temennya, bahkan rela ngorbanin dirinya sendiri kalau itu artinya orang lain bakal aman. Di balik sikap kerasnya, Momo juga punya sisi yang bikin dia relatable. Dia kadang suka bertindak impulsif, bikin keputusan yang bikin orang di sekitarnya tepok jidat, tapi itu semua berasal dari tempat yang tulus. Selain itu, humornya yang kadang absurd dan reaksinya yang over the top bikin dia gampang diingat. Kombinasi sifat keras, penuh kasih, dan sedikit kekanak-kanakan bikin Momo Ayase jadi karakter yang sulit dilupakan, bahkan dalam cerita yang penuh aksi dan drama. Momo Ayase bukan cuma cantik dan karismatik, tapi juga salah satu karakter yang punya kekuatan next level. Dari fisik sampai kemampuan psikisnya, semuanya bikin dia jadi powerhouse di dunia Dandadan. Dari segi fisik, Momo ini benar-benar tank. Tubuhnya bisa menahan serangan yang kelihatannya mustahil buat dihadapi manusia biasa. Misalnya, waktu dia dihajar Flatwoods Monster, dia tetap bisa berdiri dan ngelawan meskipun kondisinya udah babak belur. Stamina Momo juga nggak main-main. Dia bisa terus berjuang sampai akhir meskipun udah ngalamin luka-luka parah. Ini bikin dia kelihatan kayak superhero yang nggak pernah habis energinya. Tapi yang bikin dia lebih spesial adalah kekuatan mentalnya. Momo bukan cuma modal otot, tapi juga otaknya jalan banget. Dia selalu bisa mikirin strategi buat ngalahin musuh, bahkan pas lagi dalam situasi terdesak. Salah satu momen paling wow adalah pas dia pakai kreativitasnya buat gabungin elemen air dan api buat ngalahin yokai. Tapi, karena sifatnya yang kadang terlalu nekat,
Dia sering ngambil risiko gede yang sebenarnya bisa dihindarin, bikin kekuatannya terasa lebih manusiawi. Yang paling bikin Momo beda dari karakter lain adalah kemampuan psikisnya. Dia punya kekuatan psikokinesis yang luar biasa. Dengan pikirannya, dia bisa ngangkat benda-benda berat kayak truk tanpa susah payah. Nggak cuma itu, dia juga punya kemampuan baca ingatan orang. Tapi kekuatan ini sering jadi pedang bermata dua, karena Momo sering tahu hal-hal yang sebenarnya dia nggak pengen tahu. Selain itu, senjata utama Momo adalah tangan psikisnya. Tangan ini bisa digunain buat serangan jarak dekat maupun jauh, bikin dia punya fleksibilitas waktu bertarung. Tapi, kelemahannya juga ada. Kalau tangan psikis ini kena serangan, Momo bakal ngerasain sakit yang intens banget, bikin dia harus hati-hati pas make kekuatan ini. Jadi, meskipun kelihatannya overpower, kekuatan Momo tetap punya batasan yang bikin dia terasa lebih realistis. Momo ini beneran jadi karakter yang ngegerakin cerita, gak cuma karena dia kuat, tapi juga karena hati dan semangatnya yang bikin orang di sekitarnya jadi pengen ikut berjuang. Misi Momo sejak awal tuh bantuin Okarun buat ngembaliin Kintamanya yang dirampas sama Turbo Granny. Tapi di sepanjang jalan, misinya berkembang jadi sesuatu yang lebih besar, ngelindungin orang-orang yang dia sayang dari ancaman yokai, alien, dan entitas supernatural lain. Hubungannya antar karakter lain dari series Dandadan juga menarik, contohnya Okarun, bestie sekaligus love interest terselubungnya. Mereka sering saling dukung dan ngelindungi satu sama lain, tapi Momo suka gengsi banget buat ngakuin kalau dia sebenarnya ada rasa. Aira Shiratori, rival awal yang berubah jadi partner solid. Meski sering ribut gara-gara beda gaya dan kepribadian, mereka saling belajar buat saling ngerti dan respect. Jiji, teman masa kecil yang dulunya sempat bikin Momo suka. Hubungan mereka bikin cerita makin drama, apalagi pas Jiji balik dan malah bikin situasi antara Momo dan Okarun makin complicated. Momo udah ngelawan banyak musuh supernatural, dari Turbo Granny sampai Evil Eye. Setiap pertarungan selalu penuh aksi epik yang nunjukin kekuatan dan kecerdasan Momo dalam ngadepin bahaya. Waktu lawan Turbo Granny, Momo dan Okarun ngegas habis-habisan lawan nenek setan ini di terowongan angker. Setelah epic battle, mereka berhasil menang, meski harus balik lagi buat hormatin roh-roh yang terperangkap di sana. Waktu lawan akrobatik Silky, lawan yokai yang satu ini seru banget. Momo sukses bantu nyelamatin Aira, dan bahkan bikin Silky ngorbanin auranya buat hidupin Aira lagi. Evil Eye, ini musuh paling greget. Evil Eye berhasil nguasain tubuh Jiji, bikin Momo harus pakai semua otaknya buat nyelamatin temennya. Momo Ayase bukan hanya sekadar karakter dalam Dandadan, dia adalah simbol kekuatan, keberanian, dan kompleksitas emosi manusia yang sangat relatable. Dengan semua aspek dirinya, mulai dari penampilan, kepribadian, hingga kekuatan yang luar biasa, Momo berhasil jadi tokoh yang tak hanya memikat, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam di hati pembaca. Di dunia yang penuh dengan konflik antara yokai, alien, dan manusia, Momo tampil sebagai karakter yang terus berjuang, bahkan ketika situasinya tampak mustahil. Dia menghadapi bahaya tanpa rasa takut, menunjukkan keberanian yang seringkali terinspirasi dari keinginannya melindungi orang-orang yang dia sayangi. Ini memperlihatkan bahwa di balik kekuatannya yang besar, ada hati yang tulus dan penuh cinta. Momo adalah contoh sempurna bahwa menjadi kuat bukan berarti kehilangan sisi manusiawi. Selain itu, perkembangan karakter Momo selama cerita juga jadi highlight yang bikin dia semakin menarik. Dari seorang gadis SMA biasa yang skeptis soal hal-hal supernatural, dia berubah menjadi sosok yang sepenuhnya menerima dunianya yang penuh keanehan. Proses ini menunjukkan bahwa Momo bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga punya mental yang fleksibel, mampu beradaptasi dengan segala hal yang dilemparkan kehidupan padanya. Hubungannya dengan Okarun dan teman-temannya menambah dimensi emosional yang memperkaya cerita, memperlihatkan bahwa kekuatan sejati juga datang dari hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Namun, Momo tetap manusia. Dia punya kekurangan yang bikin dia terasa nyata dan tidak sempurna. Kadang, keputusannya yang impulsif atau sifat keras kepala membuatnya terjebak dalam situasi sulit. Tapi disitulah letak daya tariknya. Dia belajar dari kesalahan, tumbuh, dan menjadi lebih kuat tanpa kehilangan siapa dirinya sebenarnya. Secara keseluruhan, Momo Ayase adalah paket lengkap. Dia punya desain karakter yang stand out, kepribadian yang penuh warna, dan kekuatan yang memukau, semuanya dibalut dengan kompleksitas emosi yang bikin dia terasa nyata. Dia adalah salah satu contoh terbaik dari karakter modern yang gak cuma keren secara visual, tetapi juga punya kedalaman
yang bikin pembaca terus mengikuti perjalanannya. Momo Ayase membuktikan bahwa karakter perempuan dalam manga bisa jadi lebih dari sekadar sidekick atau pelengkap. Dia adalah pahlawan dalam cerita yang dia bintangi, sekaligus representasi bagaimana kekuatan perempuan bisa tampil dengan berbagai bentuk, baik itu melalui aksi heroik, keputusan yang sulit, atau cinta yang tak tergoyahkan untuk orang-orang terdekatnya. Itulah tadi pembahasan tentang Momo Ayase dari serial Dandadan. Kalau kamu terinspirasi sama perjuangan Momo, jangan lupa kasih like dan share video ini. Diskusi juga di kolom komentar, kita bakal bahas bareng. Sampai jumpa di konten White Room berikutnya.